pasti di dalam cobaan itu ada kasih sayang Allah. Cuma kita itu sering tidak mengerti. Tapi kalau orang-orang yang yakin itu pasti Allah ada kasih sayangnya di dalam takdir itu. Nah Pak, kalau orang-orang jahat itu kan dihukum. Masa dihukum itu ada welas. Saat ini wong di penjara niku sing bener janjane untuk menyakiti dia atau untuk menyadarkan orangnya di penjara. Menyadarkan. Allah niku ngasih hukuman di dalam kehidupan. Ya karena kesalahan kita terus dihukum. Itu untuk apa? Agar kita ingat dan kembali kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wasanila hadrati Sayyidina Athaillah Sakandari wa Sayyidina Abbad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara Ramzi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngaji kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan pemahaman dan pertolongan untuk mengamalkan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Abu Ibrahim Ishaq bin Ibrahim An-Nahabi Al-Qurtubi Al-Maliki. Abu Ibrahim Ishaq bin Ibrahim bin Nahabi Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Beliau bertutur fi kitabin naso'ih, di dalam kitab yang namanya An-Naso'ih lahu, yang ditulis oleh beliau Abu Ibrahim itu tadi. Nah bapak-bapak, ini nanti isinya cerita saja. Jadi ada cerita 2 nanti kalau waktunya cukup. Kalau masih kurang ada cerita lagi 3. Nah cerita-cerita ini pada dasarnya bapak-bapak ini adalah terkait masih menjelaskan tentang man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Barang siapa yang menyangka terlepasnya kasih sayang Allah dari takdirnya, maka itu adalah karena ceteknya atau pendeknya pemikirannya atau pandangannya, atau kalau dijelaskan lebih detail karena lemah imannya. Ceritanya bagaimana? Ini ditulis di dalam kitab An-Naso'ih. Anna Urwata bin Zubair. Ada seorang ulama, Syekh Urwah namanya. Urwah bin Zubair, anaknya Pak Zubair, anaknya Syekh Zubair radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Imtahana biqorhatin.
pada satu saat Urwah bin Zubair, Syekh Urwah bin Zubair ini dicoba oleh Allah dengan sebuah luka. Fi saqihi, di kentol. Kentolnya. Kentol itu bahasa Indonesianya nopo? Kentol itu. Oh. Betis. Betis nggih. Leres. Satu saat Syekh Urwah ini dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan luka yang ada di betisnya. Balaghut bihi ila nasyri admi saqihi, yang mana luka tersebut sampai pada harus memotong balung betisnya. Nek bahasane saiki diamputasi. Sampai harus seperti itu. Yang fil maudhi isyahihi minha, di yang mengamputasinya itu sampai pada tempat al-maudhi, tempat as-syahihi yang sehat, minha, dari betisnya tersebut. Jadi intinya harus dipotong karena kalau tidak dipotong akan menjalar kemana-mana, dan itu kalau menjalar terus penyakit itu kan bisa membahayakan nyawa. Niku hampir sama Bapak dengan kehidupan di alam nyata yang bukan badan gitu. Kalau kita mempunyai sesuatu yang membahayakan, itu memang harus dipotong, ya dipotong. Umpamanya di dalam satu negara kok ada yang harus zaman dulu niku kan benar mereka itu juga anggota atau orang Indonesia, tapi karena dia itu berkhianat maka harus dihukum mati karena membahayakan sak negara, amputasi. Bahasanya dia amputasi. Ya macam-macam lah, itu juga di organisasi, juga di mana saja itu bisa. Umpamanya Pak Royo mengembangkan bisnisnya, ono 3 bisnisnya. Nah sing siji iki rugi gak wis. Nek rugi itu diteruskan, maka bisa mengganggu keseluruhan perusahaannya. Maka apa yang dilakukan? Amputasi, dihilangi sekalian. Sama dengan ini tadi, kentol betis itu kalau tidak dipotong maka akan bisa menjadi tetanus, ya. Lalu kemudian menyebar ke seluruh tubuh, malah akan menjadi mati orang itu karena kena tetanus itu. Bapak-bapak, berikutnya faqala lahu al-attiba'u. Ini dibawa ke dokter atau memanggil dokter. Tampaknya dibawa ke dokter nih. Nanti kalau cerita selanjutnya akan begitu. Faqala lahu al-atiba'u, berkata dokter kepada Syekh Urwah tersebut, ala nuskika murkidan, apakah tidak sebaiknya kami memberimu satu obat penenang. Ala nuskika, ono to ora ngasih minum kepadamu murkidan, obat penenang. Jawabannya belum jawab. Fala tuhissu bima nasna'u. Kalau engkau minum obat penenang tersebut, maka engkau tidak akan merasakan dengan apa-apa yang kami perbuat bika terhadapmu. Itu biasa nggih, Pak? Biasa. Jawabannya faqala la. Syekh Urwah jawab, la, tidak usah, walakin sya'nakum biha. Tetapi lakukanlah apa yang harus dilakukan oleh kalian dengan betis tersebut. Fanusyirat asaku. Nah, karena jawabannya seperti itu, maka kemudian betisnya itu dipotong, diedel-edel. Summa hasamuha bin nari. Kemudian para dokter tersebut ngecos
dengan api. Ngecos niku napa? Ngecos niku artinya dikasih api. Nek jenengan pernah lihat film Rambo, pernah lihat mboten? Kena peluru, maka itu kan dikasih panas lah itu. Mengapa? Karena harus hilang apa nih? Tetanusnya. Kalau nggak seperti itu maka akan membahayakan. Saya dulu sering nonton film Rambo. Yang terakhir itu belum ada sebulan saya nonton film Rambo yang pulang dari medan perang nang kota ora diterima malah terus kemudian malah perang di kota itu. Bisa gue keterangan juga nonton film Rambo. Summa hasamuha binnari fama harroka, dan hebatnya Bapak iki fama harroka dan Syekh Urwah itu tidak menggerakkan adwan badannya sama sekali, anggota tubuhnya ini mboten bergerak. Wala angkaru minhu, dan para dokter pun tidak mengingkari, artinya oh ya memang kuat ngeten minhu dari Syekh Urwah tersebut. Niku nek ceritane sing pernah ngalami nggih cuma enggak akan nggih. Ceritane orang-orang seperti itu mengalihkan rasa sakit itu bisa. Kok mengalihkan rasa sakit? Jenengan pernah enggak umpama terkena sakit tapi enggak terasa beberapa saat karena konsentrasi kita bukan di situ. Konsentrasi kalau tinggi seseorang itu Bapak, maka bisa fokusnya di situ. Nggih cilik-cilikane umpamane main nonton TV atau main game. Niku nek wis kadung lali diceluk-celuk ora krungu. Nah, itu hampir sama juga dengan seperti ini. Nek konsentrasinya penuh, maka akan tidak terasa. Niku gedene malih niku adalah cerita tentang seseorang yang kena panah, sahabat Nabi kena panah, lalu kemudian mau dicabut, aduh gitu. Nyabutnya pas sholat wae. Ternyata karena sholatnya khusyuk maka dicabut panahnya nggak terasa. Nah niku gede. Nah ini hampir mirip dengan ini. Bapak-bapak yang saya hormati, kemarin saya menerangkan bahwa kalau radhiyallahu an itu khusus untuk sahabat. Nah, di kitab ini gitu kan. Pendapat itu ada memang bahwa radhiyallahu an itu memang doa untuk sahabat, kalau alaihissalam untuk Nabi kan begitu. Kalau bawa-bawanya rahimahullah ta'ala. Tapi ternyata di kitab ini enggak dilakukan itu. Tapi pendapat itu ada. Ternyata di kitab ini tidak menggunakan pendapat itu. Ini sahabat yang kena panah dan ini bukan sahabat. Ini masih kira-kira hidupnya sekitar 1100, 1200, 1300 beliau ini. Karena kitab Syarah Al-Hikam ini ditulis pada 1400-an Masehi. Syarahnya. Nah, berikutnya bagaimana Bapak-bapak? Hatta masadhun nar. Nah, sehingga sampai pada dibakar kentolnya tadi. Fama zada ala angkola hasbi. Nah, anggota badan Syekh Urwah itu tidak bergerak. Hanya beliau pas waktu terakhir kena api itu, beliau mengatakan hasbi, cukup. Wa usiba hina idin ibnuhu Muhammad. Nah, setelah selesai operasi itu, kalau bahasa sekarang operasi, nah anaknya itu terkena musibah. Wa usiba hina idin, dan terkena musibah di saat itu ibnuhu Muhammad, anaknya Syekh Urwah yang namanya Muhammad. Wa kana min ahabbi waladihi, dan Muhammad itu adalah salah satu anaknya yang sangat dicintai oleh Syekh Urwah. Wis bar napa kena operasi, oleh kabar anake
meninggal. Nah ini yang saya sebut tadi ini di tempat dokter bukan di rumah. Mestinya kalau di rumah kan bukan kabar tapi tahu lah. Nah bapak-bapak niki kan cara musibah itu kan sudah jatuh itu berturut-turut beruntun musibahnya. Nah karena beliau itu seorang syekh yang sudah sangat matang jiwanya, bukan tua saja tetapi matang jiwanya. Falamma ra'a al-qidama biyadihi ba'dihim, saat Syekh Urwa itu melihat potongan kakinya, delamaan kaki, nah, itu maksudnya potongan yang betis tadi diamputasi, biyadihi ba'dihim, di tangan para sebagian dokter itu. Qala, maka beliau berkata, ama annallaha ta'ala ya'lamu anni lam amshi biha. Ama, wahai, atau eling-eling, maksudnya itu eling-eling, saya annallaha ta'ala ya'lamu, sesungguhnya Allah ta'ala itu mengerti, maha mengetahui, anni lam amshi, sesungguhnya saya tidak pernah berjalan, biha, dengan yang diamputasi tadi, ila maksiatin, kepada perbuatan maksiat, qotun, babar pisan. Luar biasa ya. Beliau mengerti dirinya sendiri itu enggak pernah maksiat. Summa qala, kemudian beliau berkata, ya gulam iksilha, wahai pembantu, mandikan potongan kaki itu, wa kafinha, dan kafani, wa atfin, wa itfin, watfinha, dan kemudian kuburkanlah fi makbaratil muslimin, di pekuburan muslimin. Niki bapak-bapak, salah satu dasar mengapa seseorang itu potongan kaki itu dimandikan dan yang lain-lain itu tadi sampai dikubur di pekuburan muslim. Itu ya seperti ini dasar-dasar yang dipakai. Sampai saya itu waktu kecil kalau motong kuku mawon dikubur. Kalau kita sekarang kan jarang ya orang mengubur potongan kuku, jarang. Nah terus gigi kalau lepas malah di atas ya kalau giginya. Gigi bawah di atas. Oh gitu. Di atas ditanam. Nah, kuku orang rene gitu. Itu kenapa? Nggih, niku mungkin hati-hati ya, sangat hati-hati. Mengapa kok kemudian dikuburkan dan diperlakukan seperti itu? Summa ja'ala yaqulu la in akhadta. Kemudian beliau Syekh Urwa tadi berkata di sini itu berdoa. La in akhadta laqad abqaita. Ya Allah, la in akhadta, kalaulah engkau mengambil, laqad abqaita, pasti nanti akan menjadi langgeng. Tahu maksudnya nggih? Seorang orang tua mungkin punya anak, lalu anaknya meninggal. Nah, itu kan apalagi sebelum balik itu kan akan menjadi tebusan nanti di akhirat. Di akhirat itu namanya abadi. Orang kalau punya uang disedekahkan, ikhlas, itu kan akan malah menjadi abadi di akhirat nanti. Maksudnya ngoten niku. Nah, kaki saya itu sudah engkau ambil ya Allah, juga anak saya sudah engkau ambil ya Allah, maka itu akan menjadi satu bekal nanti saya di akhirat. Maksudnya seperti itu. Wala in ibtalaita laqad afaita. Kalaulah engkau membuat satu cobaan kepada orang tertentu, laqad afaita, sesungguhnya engkaulah yang menyembuhkan. Wala in akhadta laqad talama a'taita. Kalaulah engkau mengambil, laqad talama a'taita, sungguh engkau telah memberi yang sangat lama. Maksudnya
kita menggunakan kaki itu kan sudah lama. Syekh Urwa tadi menggunakan kakinya itu sudah lama. Lalu kemudian diamputasi. Itu sudah diambil. Aku sudah menikmatinya. Orang kalau memahami sesungguhnya apa-apapun itu titipan, mboten enten resah dan gelisahnya seperti ini. Niki wis beruntun musibah kaya ngono. Cobaane tapi tetap bisa sabar karena rasa imannya yang tinggi kepada Allah. Wis to, engko pasti mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saya pernah mimpi dan sudah pernah saya ceritakan. Saya mimpi itu satu atau malah semua anak saya itu meninggal. Mimpi tapi nggih. Ya mudah-mudahan boten. Niku mung mimpi kan. Wah, itu rasanya wah. Tapi saat itu kemudian saya, lah nek anak-anakku nang surga, berarti aku kudu iso nyuwun nang Gusti Allah iso nang surga ketemu anak-anak maneh. Itu terus pupus gitu. Nah, kalau kita percaya dengan hal seperti itu, maka kesusahan dan ketakutan, keresahan, kegelisahan mengalami kehidupan ini pasti berkurang. Bagaimana kita penerapannya? Nggih, muga-muga mboten berat-berat ngoten niku nggih cobaan Gusti Allah, ujian Gusti Allah ke kita. Artinya nek enten napa-napa niku nggih mboten usah terlalu susah banget ngoten. Karena tuntutane nek enten ujian nggih kudu sabar, ya sabar. Lah engko nek pun saged sabar, syukur. Lah kok ngoten? Lah nggih wis diparingi iso sabar. Aku iso sabar ya alhamdulillah diparingi sabar. Ben napa? Ben meningkat terus. Saat jenengan kita itu bisa sabar mawon innallaha ma'as sabiri. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kan pun luar biasa. Keistimewaan yang luar biasa. Apalagi kalau mampu bersyukur. Nggih niku pun tingkatane khawasul khawas, orang-orang yang seperti ini. Ceritanya seperti ini. Tapi cerita ini masih ada yang lebih dahsyat. Ceritanya itu lebih dahsyat lagi. Wa dzakara Ibnu Qutaibah. Ada seorang ulama yang namanya Qutaibah, Ibnu Qutaibah. Itu menuturkan fi uyunil akhbar, di dalam kitab Uyunul Akhbar lahu yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah. An mada ini dari Madain. Madaini itu nama kota. Qala, beliau menulis di dalam kitabnya qadima rajulun min Absin. Beliau menulis ada seorang lelaki yang sowan. Ada seorang lelaki dari desa Absin yang sowan. Nah, laki-laki tersebut dorirun buta, maktumun kang rusak, maktumul wajhi yang rusak wajahnya. Jadi tidak hanya buta tapi juga rusak wajahnya. Alal walidi, sowan kepada Syekh Walid. Mengetahui keadaan tersebut, fasa'alahu an sababi dororihi. Maka Syekh Walid bertanya kepada lelaki tersebut sebab dari ya itu wajahnya yang rusak, yang buta matanya. Mengapa kok bisa sampai seperti itu? Faqala, kemudian lelaki tersebut menjawab, bitu lailatan fi batni wadin. Pada satu malam saya itu menginap fi batni wadin, di lembah. Batni itu perut, wadin itu jurang. Ya, nek lembah kurang pas nggih. Perut jurang. Ya wis nang jurang rada dalem ngoten.
wala a'lamu ala wajhil ardi absiyan. Ini wau titik terus beliau lelaki tersebut menerangkan, saya tidak mengerti, saya tidak tahu ada orang absi itu sedesanya yang melebihi dia. Wala a'lamu ala wajhil ardi absi yazidu maluhu ala mali. Sak desa niku kula sugih dhewe, ngoten lho. Nek disikat ngoten tok jawaban apa maksude. Sak desa niku kula sugih dhewe, mboten enten sing luwih sugih daripada saya. Fatarokna sailun. Nah, dumadaan tiba-tiba datanglah banjir. Adhaba ma kana li min mali wa ahli wa waladi. Yang banjir tersebut menghanyutkan apa-apa yang ada padaku, baik itu harta benda, keluargaku dan anak-anakku. Keluarga niku maksudnya istri dan anak-anakku. Jadi kena banjir kabeh hanyut illa sobian kecuali bocah cilik rodian yang masih menyusu, berarti masih 2 tahunan nggih, dereng 2 tahun. Wa ba'iron, dan seekor unta sokban yang nakal, yang belum jinak niku napa namanya? Liar. Yang masih liar. Fanat dal ba'ir. Nah, padahal harta bendanya habis, napa-napane habis, yang tertinggal hanya seorang bayi yang masih ditetei, yang seharusnya masih disusui, padahal istrinya juga sudah menjadi korban. Fanat dal ba'ir. Lah karena unta yang liar tersebut, maka berot-berot. Wasobiyu ma'i, sementara anak kecil tadi itu bersamaku. Fawadha'tuhu, maka saya menaruh anak kecil itu. Niku gambarane ngeten. Ada unta yang berot-berot, sing kene gendong anak. Apa yang kita lakukan? Apa iso gendong anak karo nangani unta? Mboten to. Akhirnya ditaruh anak itu, anaknya yang masih kecil itu ditaruh, dia menangani unta yang masih kecil itu. Unta yang liar itu. Nah ini malah jadi cobaan yang lain lagi. Wa'at ba'tu al-ba'iro, saya mengejar, mengikuti unta yang berat-berat tadi, li ahbasahu, agar saya bisa untuk mengikatnya. Fama jawaztu illa warasul waladi fi batnil dhibi. Nah, tidak beberapa lama kepala anak saya itu dimakan serigala. Niki bahasanya bukan dimakan, tapi fi batnil dhibi. Fi batnil dhibi, sudah di dalam perut, berarti dia teledor ngubur-ngubur unta, anake wis dimakan serigala. Pun pinten runtunan iki musibah. Qad akalahu fataroktuhu, sungguh serigala tersebut telah memakan anak saya. Fataroktuhu, oleh karenanya saya meninggalkannya. Wattaba'tal ba'ira, dan saya kemudian mengejar unta itu. Berarti hartanya tertinggal unta yang liar. Fastadaro, lah karena liar unta itu mubeng-mubeng, wis kecekel tapi mubeng-mubeng. Faromahani romhatan hattama biha wajhi. Nah, karena muter-muter liar itu, dia sampai membuat saya terlempar dari punggung unta tersebut. Hattama biha wajhi, yang membuat setelah saya jatuh wajah saya kena benda keras gitulah, yang membuat hancur wajah saya. Wa adhaba ainayya, sehingga hilanglah penglihatan saya. Fa asbahtu, maka kemudian esok-esok, maksudnya itu begini, jadilah saya itu lada malin,
yang orang yang tidak mempunyai harta, wala dza ahlin dan tidak mempunyai keluarga, istri, wala dza waladin dan tidak mempunyai anak, wala dza badanin dan tidak mempunyai badan dalam tanda kurung yang bagus. Entek to, Pak? Entek kabeh. Faqolal Walid. Nah, Syekh Walid yang disewani lelaki tersebut kemudian menjawab, idhabu wahai santri-santriku, kalian pergilah bihi dengan lelaki ini ila Urwah, kepada Syekh Urwah yang nulis buku itu. Yang nulis tadi itu loh. Yang nulis dia diamputasi, anaknya meninggal. Untuk apa kok disuruh ke sana? Liya'lama anna finnasi man, agar Syekh Urwah itu juga mengetahui bahwa di antara manusia itu ada orang huwa a'dhamu bala'an minhu, yang dimana cobaannya lebih berat daripada dia. Bapak, Syekh Urwah itu kan menulis di dalam kitabnya sampai seperti itu. Dia sabar. Nah ini loh, ada orang yang masih lebih berat daripada cobaan yang sampai diamputasi, anaknya meninggal, itu masih ada yang lebih berat. Bapak-bapak yang saya hormati, mudah-mudahan cerita ini tidak terjadi pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Paling tidak prakteknya itu adalah jangan suka mengeluh. Suka mengeluh. Nah, kita seringkali dituturi wong tua-tua. Nek masalah bondo ndelok wong sing sakni sore niku nggih ngeten iki. Nek kalian umpamanya ada orang merasa berat dicoba oleh Allah, lihatlah. Pasti ada orang yang lebih berat lagi dicoba oleh Allah. Nyatane ngoten to. Nggih nuwun sewu. Sakniki jenengan eling-eling enten wong sing luwih sengsara uripe daripada jenengan, kita semua kan pasti ada toh? Pasti ada. Nah, itu untuk apa? Untuk kita agar mampu untuk kuat untuk ya Allah, ternyata masih ada orang yang kau coba lebih berat lagi, saya harus bersabar, saya harus banyak bersyukur. Dalu niki Bapak dua cerita. Besok niku masih cerita lagi. Jadi untuk menjelaskan bahwa tidak ada sama sekali kasih sayang Allah itu terlepas dari takdirnya. Pasti ada kasih sayang Allah di situ. Kalau seseorang menyangka bahwa Allah itu tidak mengasihinya, berarti dia itu pendek imannya, pendek akalnya. Akal keimanannya itu cetek. Nah, Bapak-bapak, kalau dihubungkan dengan la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu akhirnya ketemu toh. Mengapa toh para wali itu kok tidak ada takut, tidak ada sedih ini? Karena kalau pasti di dalam cobaan itu ada kasih sayang Allah. Cuma kita itu sering tidak mengerti. Tapi kalau orang-orang yang yakin itu pasti Allah ada kasih sayangnya di dalam takdir itu. Nah Pak, kalau orang-orang jahat itu kan dihukum. Masa dihukum itu ada welas. Sakniki wong di penjara niku sing bener janjane untuk menyakiti dia atau untuk menyadarkan orangnya di penjara? Menyadarkan. Allah niku ngasih hukuman di dalam kehidupan ya karena kesalahan kita terus dihukum. Itu untuk apa? Agar kita ingat dan kembali kepada Allah. Wonten dalu niki mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.